Halo semuanya, kali ini kita akan beralih haluan dengan membahas film bergenre horor. Dan setelah memilih-milih begitu lama, akhirnya kami memutuskan untuk memilih film dengan judul Castle Freak. Kenapa kami memilih film ini? Karena meski filmnya horor tetapi ada adegan mantap-mantapnya, sungguh mantap. Film ini merupakan remake dari film dengan judul yang sama yang rilis di tahun 1995. Akankah di film ini bisa membuat kita ketakutan atau malah sange? Untuk tahu kelanjutannya, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan oleh seorang wanita yang kusuk berdoa. Namun belum selesai bermunajat, tiba-tiba terdengar suara auman dari tempat lain. Wanita itu lalu menuju sumber suara tadi dengan membawa pecut. Dengan mulut komat kamit Mbak Dukun baca mantra, wanita itu berdoa agar bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Setelah wanita itu menyodorkan makanan, terlihat sepasang tangan aneh yang mengambil makanan itu. Kemudian wanita itu terlihat memecut makhluk itu sambil memaki-makinya. Lalu ia kembali lagi ke tempat beribadahnya tadi. Namun kali ini berbeda. Wanita itu terlihat menelanjangkan badannya lalu mencambuk dirinya sendiri. Seseorang saat itu terlihat tengah memberikan sebuah kunci ke makhluk aneh tadi. Beberapa hari kemudian, wanita yang mencambuk dirinya sendiri itu terlihat tergeletak tak bernyawa dalam keadaan tubuhnya mulai membusuk. Tampak sesosok mengerikan menangisi wanita tersebut. Makhluk itu lalu mengamuk dengan menghancurkan barang-barang di sekitarnya. Dia juga menghancurkan semua cermin yang memperlihatkan betapa mengerikannya dirinya. Kemudian, scene dialihkan ke suatu tempat. Di sini kita akan diperkenalkan oleh tokoh utama yang bernama Beck. Beck terlihat tengah menghampiri pacarnya yang bernama John. John dan Beck lalu berkumpul bersama teman-temannya. Setelah mereka party, Beck dan John memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun karena John oleng, karena mabuk kepayang, saat dalam perjalanan mereka terkena musibah laka tunggal di tengah jalan. Tak ada korban jiwa di sana. Namun sayangnya, Beck mengalami kebutaan pasca kecelakaan itu. Cerita kemudian berlanjut. Terlihat John dan Beck tengah naik taksi menuju ke sebuah kastil. Saat sampai, mereka disambut oleh pria parubaya yang bernama Marco. Si Marco ini bisa dibilang adalah seorang agen properti. Jadi ceritanya, Beck mendapat kabar bahwa ibu kandungnya telah meninggal, dan ia diminta datang ke kastil itu untuk mengambil haknya atas warisan ibunya berupa kastil kuno beserta isinya. Awal kedatangannya, John dan Beck berniat untuk menjual seluruh warisan dari ibunya, sehingga ia menyuruh Marco untuk membantu menjualkannya. Sembari menunggu ada pembeli, John dan Beck untuk sementara waktu menetap di kastil itu, serta menunggu teman-temannya yang juga akan ikut membantu menjualkannya. Malam pertama mereka menginap, keanehan mulai terjadi. Beck mengalami tindihan dan bermimpi seorang wanita tengah mencambuk dirinya sendiri. Dan di pagi harinya, Beck mulai menceritakan mimpi aneh tadi malam. Namun sang kekasih meyakinkan bahwa itu hanyalah mimpi buruk semata. Kemudian mereka berdua terlihat tengah room tour ke berbagai tempat di kastil itu. Banyak ornamen dan benda-benda tua yang memiliki harga jual tinggi. Dan saat malam tiba, Beck lagi-lagi tindihan. Dan dalam mimpinya ia melihat seorang wanita tengah memasukkan gagang pecut ke dalam lubang tahu petisnya. Sungguh. Ia juga melihat makhluk mengerikan tengah mengintip wanita itu. Mimpi itu tampak sangat nyata, sehingga Beck yakin bahwa di dalam kastil itu tak hanya mereka berdua yang tinggal di sana. Sebagai pacar yang pengertian, John mulai menghibur Beck. Hingga sampailah mereka melakukan adegan
cocok tanam. Saat mereka sedang asik-asiknya bercocok tanam, terlihat makhluk misterius yang sedang mengintipnya. Asik. Saat Beck tengah mencuci piring, ia mendengar suara aneh dan langkah kaki. Awalnya, ia mengira itu adalah John. Namun suara itu terdengar bukan seperti manusia pada umumnya. Beck lalu mulai mendekati sumber suara itu berasal. Naasnya, ia tak sengaja menyenggol lingkiran patung yang menyebabkan ia terjatuh. Seketika muncul tangan misterius menahan jatuhnya patung itu. Beck mulai yakin bahwa ada makhluk aneh yang menetap di kastilnya. Saat di kamar, Beck mendengar suara bisikan. Sampai akhirnya suara itu menuntunnya ke sebuah lemari dan menemukan sebuah buku tua. Buku itu berisi gambar makhluk aneh dan terdapat tulisan bahasa Latin. Beberapa hari kemudian, John mulai berkunjung ke kastil itu. Beck lalu memberikan buku temuannya kepada seorang yang bernama Profesor, karena dia adalah orang yang paling pintar dari semua temannya. Profesor menjelaskan bahwa buku itu berisi mantra yang ditulis sejak abad pertengahan. Terlihat Marco yang berada di kastil itu mengambil sebilah pecut dan seperti tengah mencari makhluk misterius. Sampai akhirnya makhluk itu muncul dengan wujud yang menyeramkan dan mulai menyerang Marco. Marco akhirnya dirantai di suatu tempat oleh makhluk misterius itu. Cerita lalu beralih ke tempat di mana teman-teman John tengah berkumpul. Di saat yang sama, Profesor dan Beck tengah mempelajari buku tua itu. Namun John yang merasa buku itu hanya fiksi belaka, mulai menyuruh Profesor untuk berhenti membacanya. Beck yang percaya dengan Profesor dan buku itu sempat beradu mulut dengan John dan menyuruh John untuk diam jika ia tak mau membantu mencari tahu misteri di balik buku tua itu. John akhirnya mabuk tua dan bersenang-senang bersama teman-temannya. Sampai akhirnya John dan Sally mulai melipir ke tempat yang lebih khusus untuk melakukan cocok tanam. Saat mereka sedang asik-asiknya mencangkul, tiba-tiba muncul makhluk misterius yang menerkam Sally. Ternyata itu adalah anak Dajjal yang selama ini menetap di kastil ini. Anak Dajjal itu lalu menggantikan peran Sally menjadi lawan mainnya John di ranjang. Karena John posisinya dirantai dan ditutup matanya, ia tak tahu kalau sebenarnya ia ngencuk dengan anak Dajjal. Setelah bercocok tanam, John mulai teriak minta tolong untuk melepaskan ikatan rantainya. Tak berselang lama, temannya datang dan mulai membantunya. Karena dua orang ini cuma figuran, kita namai aja dia Tatang Gondrong dan Yanto Black, supaya lebih enak jelasinya. Karena merasa tak terima temannya dibunuh, John, Tatang, dan Yanto melampiaskan amarahnya dengan mencari anak Dajjal tersebut. Saat ekspedisi, mereka bertiga menemukan Marco di sebuah ruangan dengan kondisi luka-luka di mukanya dan terikat rantai. Marco akhirnya menjelaskan bahwa di kastil ini terdapat monster aneh dan kita harus menghentikannya. John lalu membuka borgol Marco. Mereka akhirnya mulai mencari anak Dajjal itu dan bermaksud membunuhnya. Namun di satu sisi, Beck dan Profesor telah menguak separuh rahasia dari buku itu. Jadi dulu kakek Beck menggunakan medium iblis untuk menghamili ibunya sebagai ritual untuk membuka gerbang supaya Old Ones bisa kembali. FYI, Old Ones itu boleh dibilang iblis. Sampai akhirnya ibu Beck melahirkan dua anak kembar. Yang satu berwujud manusia dan yang satu berwujud monster. Jadi sebenarnya anak Dajjal yang tadi ngencuk dengan John sebenarnya adalah saudara Beck. Jadi John udah ngencuk sama Beck, ngencuk lagi sama monster itu. Double kill. Double kill. Kita balik ke scene di mana John, Yanto, Tatang, dan Marco yang melakukan ekspedisi. Supaya efektif, mereka akhirnya membagi menjadi dua kelompok, John dengan Marco dan Tatang dengan Yanto. Dalam perjalanan, Tatang dan Yanto mendengar suara monster itu. Dengan posisi kuda-kudanya yang siap menerkam, Tatang dan Yanto yang luput malah berakhir tewas di tangan monster itu. Setelah itu,
Profesor yang tak sengaja melintas mendengar suara monster itu dan mulai mendekatinya. Saat profesor berhadapan dengan monster itu, profesor tak takut sama sekali. Ia malah mencoba menanyakan sesuatu kepadanya. Monster itu lalu mengeluarkan sesuatu dari lubang tahu betisnya. Kemudian, sesuatu itu mulai mencekik leher profesor. Seakan itu adalah jurusnya untuk memperlihatkan kejadian di masa lalu. Beck yang tak berada di sana juga merasakan hal yang sama, seakan mereka bertiga saling terhubung satu sama lain. Dalam penglihatannya, profesor melihat sekumpulan sekte yang tengah mengadakan ritual. Terlihat monster aneh yang menggunakan topeng dan jubah hitam memimpin ritual itu. Di tengah kumpulan sekte, terdapat ibu Beck yang terikat tak berdaya dalam keadaan telanjang. Monster berjubah itu lalu mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya yang mulai menjalar dan menusuk ke selangkangan ibunya Beck. Kemudian di scene John, Marco tiba-tiba mulai menyerang John. Dan ternyata Marco ini adalah umat dari sekte tersebut. Namun saat akan menghabisi John, monster aneh itu tiba-tiba menyerang Marco sehingga mengakibatkannya tewas. John lalu keluar dari kastil dan disusul oleh monster itu. Kemudian pertengkaran pun terjadi antara John dan monster tersebut. John mulai menyerangnya, dan saat serangannya mengenai perut monster itu, Beck juga merasakan sakit yang sama. Ternyata Beck dan kembarannya saling terhubung satu sama lain. Beck mencoba meminta John untuk tak membunuh saudaranya. Namun John malah menyiksa Beck dengan memecut tubuhnya. Karena merasa terancam, Beck membalasnya dengan menghantamkan benda lancip mengenai pelipis John. Dan akhirnya John pun tewas di tangan Beck. Setelah kejadian itu, sekumpulan orang berjubah hitam mulai berdatangan ke arah kastil. Dengan lantang, profesor mulai membaca mantra dari buku tua yang ia bawa. Seketika suasana menjadi lebih mencekam. Profesor lalu menyuruh Beck merengkuh tangan kembarannya. Kemudian sesuatu muncul dari selangkangan mereka dan film pun tamat. Film ini sangat seru untuk ditonton karena dihiasi oleh berbagai macam kegiatan, seperti kegiatan horor, kegiatan mantap-mantap, dan kegiatan pembunuhan. Sebenarnya keseluruhan film ini cukup dagel karena di film tidak dijelaskan konflik yang sebenarnya. Jadi siapa lawan siapa ya nggak jelas sudah. Semua pada berantem sendiri-sendiri. Tapi pas ending si profesor sama Beck dan kembarannya yang monster itu pasrah aja pas disuruh ngelakuin upacara pembangkitan. Kan aneh. Padahal mati. Ya, jadi buat kalian yang bingung sama ending filmnya, jangan minder. Karena kita juga Bingung. Ya udah, saya Yunan, Saya Amin. Saya Kiki. kita semua undur diri karena kita Pengangguran.